Saya ada kabar baik, saya ada kabar
di kota Mekah. Nah, di kota Madinah juga tersebar kabar bahwa Nabi akhir zaman telah lahir. Ada salah satu orang di kota Madinah yang juga mengetahui tentang tanda-tanda munculnya atau lahirnya Nabi akhir zaman. Akhirnya orang-orang Madinah pada waktu itu disuruh kumpul lagi. Ya masyarakat nas, wahai para manusia, kemarilah, saya ada kabar. Dibilang lagi, ada kabar apa? Kok nggak biasa-biasanya kamu kumpulkan kita kayak gini? Ketika dikumpulkan, dikasih tahu juga. Hari Lailah Maulid Ahmad, di malam hari ini, Ahmad telah lahir. Nabi Muhammad SAW itu dikenal sebelum lahir dengan nama sinten? Ahmad. Hari Lailah Maulid Ahmad, di malam hari ini Ahmad telah lahir. Wahada najm qattara. Kalau nggak percaya, ini ada tanda-tandanya. Apa itu? Bintang yang menjadi tanda kelahiran Nabi akhir zaman itu sudah muncul. Jadi di Makkah kabar dan nyebar, di Madinah udah nyebar. Ada lagi jauh di sana, di kota Persia. Apa ya? Nah, orang-orang Persia itu menyembah api, orang Majusi. Jadi mereka itu punya api yang selama 1000 tahun itu tidak pernah padam. Selama 1000 tahun api itu tidak pernah. Akhirnya api itu disembah sama mereka, disembah sama orang-orang Majusi. Tapi ketika malam kelahiran Rasulullah SAW, api yang tadinya selama 1000 tahun tak pernah padam, itu api langsung padam. Padahal orang-orang Majusi kaget, kenapa itu kok padam? Padahal ya, kalau bahasa dupo itu arang itu betul arang ya. Jadi dikasih kayunya ya sudah seperti biasanya, dirawat seperti biasanya, tapi kok moro-moro padam, ada apa? Tahu kalau pada malam hari itu ada Nabi akhir zaman yang sudah lahir. Begitu juga di negara lain ada yang namanya negara Sawah. Negara Sawah. Jadi di Sawah itu ada kayak bengawan, bukan bengawan, ya, kayak kali gitu. Tahu kali? Apa kali itu? Sungai, ya, kayak sungai. Nah, biasanya orang-orang itu kalau ngambil air dari sungai itu untuk kebutuhan sehari-harinya, mereka ngambil air dari situ, dari sungai itu, air atau sawah. Nah, dilarang ketika Rasulullah SAW lahir, air yang ada di sini langsung kering. Ini berarti salah satu tanda bahwa Nabi akhir zaman telah lahir. Jadi di mana-mana udah kabar bahwa Rasulullah telah lahir itu sudah menyebar di mana? Di kota Mekah kabarnya menyebar, di kota Madinah kabarnya menyebar, di negara lain juga kabarnya sudah. Jadi di alam manusia kabarnya bukan hanya di alam manusia saja, tapi di alam jin itu juga sudah menyebar. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah jin, ya,
Jin pada zaman dahulu mereka itu bisa curi-curi kabar dari Lauhul Mahfuz. Kejadian yang akan datang, kejadian yang akan terjadi, mereka bisa tahu. Jin itu bisa tahu dari mana? Nolong informasi dari Lauhul Mahfuz. Tapi ketika Rasulullah SAW lahir, udah tidak bisa lagi, langsung ditutup. Jin pada apa? Pada kaget tuh. Ada apa ini? Karena ketika ditelusuri, ternyata Rasulullah SAW. Apalagi di alam malaikat tambah lebih menakjubkan lagi, tambah lebih heboh lagi ketika Rasulullah SAW. Dan Masya Allah, ini cerita kelahiran Rasul panjang banget. Tidak ada plot twistnya. Tahu ya plot twist? Plot twist itu kayak apa ya? Adegan-adegan yang apa? Hebat. Adegan yang menakjubkan. Banyak plot twist. Tapi ini saya rasa saja. Kalau saya itu nah, ketika Rasulullah SAW lahir, itu keluar bersama dengan Rasulullah sebuah cahaya. Yang mana dengan cahaya itu tadi, Sayyidah Aminah, ibunya Rasulullah SAW, bisa melihat istana yang ada di kota Busra. Jadi dengan cahaya yang keluar bersama dengan Rasulullah, Sayyidah Aminah, ibunya Rasulullah, bisa melihat istana yang ada di kota Busra. Nah, kota Busra itu berada di negara Syam. Rasulullah lahir di kota Makkah, di kota Makkah. Nah, istana Busra itu berada di kota Syam. Kalau katanya guru saya, coba Syam itu daerah Jordan, ya, Palestina, Syria, itu daerah Syam. Nah, antara Makkah sama kota Syam jauh. Tapi dengan cahaya Rasulullah SAW, ibunya Rasulullah bisa melihat istana yang ada di kota Busra. Jauh saya, coba bayangkan antara kota Makkah sama kota Syam itu banyak yang menghalang. Jangankan kota Makkah, di dalam kamar kan itu lahirnya di dalam ruangan. Jadi ketika Rasulullah lahir, itu satu ruangan dipenuhi dengan cahaya. Nah, cahaya Rasulullah SAW itu bisa menembus halangan-halangan tadi. Antara kota Makkah sama kota Syam otomatis ada pohon-pohon, ada gunung, ada lembah, ada bukit, ada rumah-rumah, ada apa lagi? Padang pasir. Tapi di mana itu semua? Ketika Rasulullah semua itu hilang, terus langsung tembus. Guru saya, padahal setiap hari matahari ada terus gitu, cahaya matahari ada terus, tapi kita nggak bisa terus tembok nggak bisa. Tapi cahaya Rasulullah SAW bukan hanya tembok yang bisa ditembus, gunung-gunung, pohon-pohon, bukit-bukit semuanya terus. Yang dilihat sama Sayyidina Rasulullah SAW apa? Istana yang ada di kota Busra. Dan kenapa ibunya Rasulullah itu lihat istana yang ada di kota Busra? Kenapa? Bukan kota-kota lain. Ini ada isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kota yang pertama kali dimasuki oleh agama Islam yaitu kota
birra. Katanya di dalam syair tersebut, jika kamu ingin menghilangkan penghalang yang ada di dalam hati, kotoran-kotoran yang menghalangi hatimu, penyakit-penyakit yang ada di dalam hatimu, maka obatnya satu. Apa itu? Karnil dzikra wasmi Muhammadin. Ulangilah mengingat atau menyebutkan sejarah dan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kita mengingat sifat-sifat Rasulullah, karena dengan kita mengingat sejarah-sejarah Rasulullah, itu bisa menghilangkan penyakit kotoran hijab-hijab yang ada di dalam hati kita. Jadi kita belajar sejarah Rasulullah itu sama saja kita membersihkan hati kita dan mempertebal iman dan keyakinan kita. Oke, jadi kita semua alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menanti bulan di mana di dalamnya lahir manusia atau makhluknya Allah yang paling mulia. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW dan dijadikan sebagai orang-orang yang benar-benar cinta dan berjuang berkorban demi Rasulullah SAW. Amin. Allah. Lanjut sedikit lagi, cuma pembahasan kita lanjutkan dari kita istiqomah baca kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ila aqal taminan inna masyru'at al-wudu wal ghusl allati ja'a bihi Rasulullah la yaqbalu syahidin ala an-nadhafata hiya aslu aslin fi dinil Islam wa annaha min ahamil mabadi allati ja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fil wudu'i wal ghusl izalatun min najis wa raf'atul hadath wa nadhafatan min al-wasf wal danas ila ma hunaka min baqiyati al-hijab syar'iyyah. Fi izalatihi ma ata'u al-dhunub wal khataya kama warada bil hadits an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a al-'abdu al-muslimu aw al-mu'minu fa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayhi bi'aynihi ma'al ma' aw ma'a akhir qatri al-ma'i fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana ma tashadda yadahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatri al-ma'i fa idza ghasala rijlayhi kharaja min kullu khati'atin ma shadda rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatri al-ma' hatta yakhruja naqiyan min al-dhunub wa hunaka ahkamun tibbiyatun jammatun mutarattibatun 'ala masyru'iyyati al-wudu' wal ghusl bi istinab al-qawi bi istinab al-quwa wa isti'anat an-nashad bil badan wa izalat athar al-ifrazat al-jismiyah ila ma wara'a dhalik mimma yakunu syar'an. Nah, termasuk salah satu kebersihan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya adalah mandi dan wudu. Apa? Mandi dan wudu. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebersihan merupakan bagian dari iman. Dan ini merupakan salah satu pokok terpenting di dalam agama Islam. Karena ibadah, sholat kita, baca Quran, memegang Quran, sholat itu tidak akan sah kecuali dengan wudu. Nah, itu menunjukkan apa? Pentingnya menjaga kebersihan. Fa'inna fil wudu'i wal ghusl izalatun min najas. Karena di dalam wudu dan mandi itu terdapat beberapa faedah dan manfaat
dosa yang pernah kita lakukan ini bisa luntur. Dengan wudu, dosa yang pernah kita lakukan itu bisa luntur. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis, tidak tawadda al-abdul muslim. Ketika ada orang muslim yang wudu, ya, kemudian dia membasuh wajahnya, wudu dia membasuh wajahnya, maka dosa-dosa yang pernah dia lakukan dengan matanya itu keluar bersamaan dengan air basuhan tadi. Jadi ketika membasuh itu sama dengan membasuh dosa-dosa mata yang pernah dimaksudkan dibuat manusia. Kemudian ketika membasuh tangannya, maka semua kesalahan, semua kejelekan yang pernah dilakukan pada tangannya tadi itu juga ikut keluar bersamaan dengan air wudu. Terus fa'idha wasala rajlaini, dan ketika dia itu membasuh kakinya, maka kesalahan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kakinya tadi itu keluar bersamaan dengan air wudu. Sampai ada salah satu ahli kasyaf, orang yang bisa lihat hakikatnya orang, dia bilang seperti ini, saya itu bisa melihat orang secara hakikatnya. Apa maksudnya hakikatnya? Jadi bukan bentuk manusia, tapi dalam bentuk hewan. Jadi orang yang suka memenuhi hawa nafsu dan syahwatnya, yaitu menyerupai seekor babi. Kalau dia itu gampang marah dan lain-lain, selalu emosi dan lain-lain, dia itu menyerupai seekor terus orang yang lainnya pokoknya ada yang bentuknya monyet, ada yang bentuknya itu, semuanya bentuknya hewan-hewannya begitu. Nah, kuasanya Allah, ya, ketika mereka itu wudu, mereka berubah dibentuk asal semulanya menjadi manusia. Nah, ini ada hubungannya dengan hadis ini. Apa itu? Jadi ketika kita wudu, kotoran dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu bisa luntur dengan air wudu yang kita masukkan